Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan melanjutkan lab. Kali ini saya akan melanjutkan tugas pembuatan video untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah manajemen, mata kuliah pemrograman sistem jaringan yang diampu oleh Pak I Putu Haryadi MKOM. Saya Lajak Ansari. Tadi siang kita sudah melaksanakan lab 10.2 tentang deploying Ansible. Sekarang kita kelanjutkan pada lab 10.3 yaitu tentang creating playbooks. Sebelumnya kita akan menjalankan dulu eh, lab Jupyternya, Jupyter Labnya. Kita bagi dua seperti ini. Di sini sudah berjalan, kita masuk ke kursusnya. Ada eh, kita baca sedikit tentang deskripsinya. Creating three playbooks, membuat tiga playbooks. The first playbook adalah dev underscore deploy .yaml. Install and start the web server. Menginstal dan menjalankan memulai web server. Second playbook, playbook kedua adalah get underscore web underscore content.yaml. Ensure that web, pastikan web server ini serving content. Dan playbook ketiga adalah site.yml, menjalankan order to playbooks, dua playbook sebelum ya, yang lain. Adapun keluaran dari lab kali ini adalah pertama membuat dan create and execute playbook to perform task on managed host. Yang kedua adalah use Jinja to templates, block and handler in playbooks. Maaf, ini pengertiannya saya kurang paham. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu adalah as the student use the use user sorry as the student user on the workstation machine, use the lab command to prepare your system for the exercise. This command prepare your environment and ensure that all required resources are available. Command berikut adalah untuk mempersiapkan environment dan memastikan semua source yang dibutuhkan tersedia pada lab kita kali ini. Kita copy command lab spasi start spasi review minus share 2, kita pastekan di workstation. Labnya sedang berjalan. Adapun spesifikasi atau spesifiknya kegiatan kita pada malam malam pada kegiatan kita lab kali ini akan sudah terpampang di sini dan akan menjadi langkah-langkah pada lab kita pada kali ini. Langkah pertama itu adalah membuat playbook dengan nama dev underscore deploy.yaml yang berisi satu play yang menjalankan yang berjalan pada web server host group. Enable privilege escalation for the play. Tambahkan sebuah task yang menginstal HTTP package. Yang pertama, langkah 1.1 adalah kita harus berpindah ke directory home slash student slash review minus cr2 directory. Dengan menjalankan komen berikut, kita copy dulu, kemudian pastekan pada workstation. Enter. Di sini Baik, di sini kita sudah berpindah directory. Untuk memastikannya kita bisa mengetikkan pwd lalu enter. Nah, di sini terlihat kita sudah berada di directory home slash student slash review minus cr2. Langkah 1.2 adalah membuat playbook dengan nama dev underscore deploy.yml dengan satu play yang berjalan pada web server host group.
Enable privilege escalation for the play. Pastikan privilege escalation untuk playnya ada aktif atau enable. Pertama kita buat playbooknya terlebih dahulu dengan nama dev underscore deploy.yml. Kita kopikan namanya, kemudian kita vim Ctrl V, Enter. Nah, di sini sudah masuk ke mode ke dalam editornya. Kita ketik I untuk insert, kemudian kita kopas isi yang harus ditambahkan ke dalamnya. Copy, paste. Kemudian langkah 1.3, menambahkan sebuah task yang menginstal HTTP package. Kita copy semuanya, pastikan spasi sebelum tanda minus ini tercopy juga agar posisinya sesuai. Kita pastikan di sini. Langkah ketiga, menambahkan sebuah task, langkah kedua, menambahkan sebuah task pada ke playbook dev underscore deploy.yml yang menjalankan HTTP service, HTTPD service dan enable dan enablekan itu untuk start pada boot. Kita copy ini dan ini semuanya kita copy. Kita pastekan di sini. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan sebuah task pada playbook dev underscore deploy.yml yang mendeploy templates /vhost.conf.j2 template atau ke em, /etc/http/conf.d/vhost.conf on the managed host. Task ini harus should notify the restart HTTP handle. Kita kopas isinya, kita pastekan di sini. Langkah keempat. Langkah keempat adalah menambahkan sebuah task kepada playbook dev underscore deploy.yml yang copies that copy-nya that copies file dia yang mengcopy sebuah file bernama files/index.html ke slash ke directory /var/www/vhost slash double kurung kerawal ensemble underscore fact hostname directory pada manage host. Pastikan pastikan destinasi directory terbuat jika itu sudah ada. Oke. Jika itu is not already, jika itu belum belum ada, sorry. Kita copy lagi ini ke dalam editor, kemudian kita pastekan. Langkah selanjutnya adalah menambahkan sebuah task lagi pada dev underscore deploy.yml playbook yang mengkonfigurasikan ke firewall untuk mengizinkan HTTPD service. Kita copy, kita pastekan di sini. Langkah keenam. Langkah keenam adalah menambahkan restart HTTPD handler pada dev underscore deploy.yml playbook yang restart HTTP service. The complete playbook contains the following contents. Jadi ini adalah lengkapnya dari isi editornya. Tadi kita sudah sampai di sini, maka kita akan copy bagian yang ini. Copy header. Oke, sudah. Kemudian langkah ketujuh adalah
membuat playbook bernama get underscore web underscore content.yml dan tambahkan play dengan nama test web content dan jalankan pada workstation manage host enable privilege escalation for to play. Oke, jadi kita untuk playbook yang ini kita cukupkan dengan menekan tombol escape titik dua wiki untuk keluar. Nah, kita lanjut ke langkah ketujuh adalah membuat sebuah playbook dengan nama getwebcontent.yml. Kita copy, kita buat terlebih dahulu kita ketik theme, kemudian nama playbooknya, kita enter. Kita sudah masuk ke editor, kita klik insert, kemudian kita kopaskan isi dari playbooknya, paste. Kemudian kita disuruhkan kemudian kita diminta untuk nama menambahkan sebuah task di mana tasknya bernama retrieve web content and write to the error log on failure to play in get web playbook, dan isi tasknya seperti ini. Kita copy dari sini, kita pastekan. Oh, ini ada double tasknya, kita hapus dulu satu tasknya. Oke, sudah. Kita lanjut ke langkah berikutnya. In the get pada playbook get underscore web underscore content, tambahkan rescue clause to the block task di block task. Tambahkan eh, sorry, tambahkan sebuah task rescue clause bernama write to error file yang menulis konten variabel ke direktori ke file home /student/review -r2 error.log file ketika eh, retrieve web content task gagal. Buat error buat error.log file jika itu jika itu belum ada. Jaga dokumen playbook contains the following content. Oke, jadi selanjutnya isinya adalah seperti ini. Kita tambahkan ini, kita paste di sini. Oke, untuk playbook ini kita sudah selesai. Titik 2 wiki. Selanjutnya langkah 10 adalah kita diminta untuk membuat create a new playbook, membuat playbook baru dengan nama saya.yml yang mengimpor the place dari kedua from the bot dari kedua playbook, yaitu dev underscore deploy.yml dan get underscore web underscore content.yml. Pertama kita buat dulu playbooknya, dan kita ketik theme terlebih dahulu untuk masuk ke editor, kemudian nama playbooknya saya.yml. Masuk ke editor, kita klik insert, kemudian kita masukkan isi dari playbooknya seperti ini. Kita copy, kita pastekan di sini. Kalau sudah, klik escape, T2 untuk baris paling bawah, dan WQ untuk keluar. Oke. Langkah ke-11 adalah run the site.yml playbook. You might see some, sorry, you must see some tasks report as changed if you have not yet run the individual playbook for testing. A second run of the playbook should success with no further change. Jadi setelah kita run untuk pertama kali akan ada beberapa change. Kemudian kalau kita change apa namanya nih, tanda perubahan.
Kalau kita menjalankan untuk kedua kalinya, maka semua akan sukses. Coba kita jalankan dulu kodenya. Kita enter sekali, akan menunggu kode lanjutannya. Ctrl C, Ctrl V pada workstation, kita enter. Hmm, Ini sudah selesai. Terlihat di sini ada beberapa task yang terlihat seperti change, yang ada indikator change-nya apabila kita jalankan sekali lagi. Nah, ini semua indikator yang change tadi berubah menjadi oke semua. Ini tanyanya sudah sukses. Kita lanjut ke sebentar saya cek dulu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah evaluasi. Langkah evaluasi adalah as the student user on the workstation machine sebagai student pada workstation machine sebagai use the lab command to grade your work. Kita menjalankan command ini untuk grade pekerjaan kita. Kita jalankan commandnya, enter. Sedang proses, sukses, pas, 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 pas. Oke, segradingnya sudah selesai dan eh, semua pekerjaan kita semua bertuliskan pas. Artinya overall lab grade kita pas. Kalau sudah begitu kita menuju akhir, kita jalankan lab finish review. Untuk kita baca dulu sedikit dananya, sedikit pengertiannya. Pada waktu machine, change student user home directory use the lab command to complete the exercise. This step is important to ensure that results from previous exercise not impact upcoming exercise. Nah, langkah ini penting agar eh, untuk memastikan bahwa resource dari lab kita sebelumnya tidak mempengaruhi lab berikutnya. Oke, jadi kita copy, ya paste di sini, lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Sudah selesai. Ini menandakan bahwa lab kita pada kali ini sudah sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.